Walau, jauh-jauh kerja kok ya dapat suami model buntelan kentut begitu, nggak cocok sama sekali sama kamu. Lestari, kamu ini cantik, berpendidikan, minimal suami kamu itu manajer perusahaan. Terus mukanya ya yang cakepan sedikit, nggak kayak suami kamu itu, cuman tukang ojek, jelek lagi, kasihan orang tua kamu menyekolahkan kamu tinggi-tinggi, anaknya cuma nikah sama tukang ojek online. Kokom selaku bud dari Lestari, seringkali memperolok keponakannya itu. Tuh lihat sepupumu, mereka semua dapat suami kaya dan juga tampan, sudah dibuatkan rumah, walaupun masih ukuran kecil dan sederhana, setidaknya susah tidak menumpang lagi di rumah orang tua ataupun mertua. Kokom membanggakan menantunya, ia menekankan setiap ucapannya, bukan kokom namanya, kalau tidak mencari gara-gara barang sehari saja. Sudah, Bundel. Sudah selesai menghina suamiku. Itu ada pintu, Bundel bisa melewatinya untuk pulang. Lestari menunjuk ke arah pintu dengan wajah kesal. Budenya itu setiap kali datang ke rumahnya, hanya untuk mencela dan memaki saja. Kamu berani mengusirku, Lestari? Percuma berpendidikan tinggi, tapi enggak punya sopan santun, kamu itu seharusnya bisa menghormati yang lebih tua, dasar enggak punya adab. Percuma kuliah dibiayai mahal-mahal, kalau ujungnya kayak anak tidak berpendidikan. Aku bisa menghormati siapa saja yang memang pantas untuk aku hormati, Bud. Tapi manusia modelan Bude ini tidak pantas dihormati. Datang ke rumah orang tanpa diundang, cuma mau menghina kami. Kalau suami tari tukang ojek online, memangnya kenapa? Semua pekerjaan selama halal, tidak tari permasalahkan, Bud. Bud kesini. Sebenarnya hanya mau pamar punya menantu kaya kan? Lah terus, Bud pikir Lestari peduli? Kalau iya, memangnya kenapa? Enggak suka. Kamu irikan sama Feni, suaminya pekerjaannya bagus. Halah, sok-sokan enggak peduli, padahal iri. Enggaklah, kenapa mesti iri? Berapa sih gajinya? Sombong banget Bude ini. Gajinya yang jelas berkali-kali lipat dibanding hasil kerja suami kamu yang kere itu. Mungkin saja gaji Rangga sebulan, itu gaji suami kamu 3 bulan. Yang benar, Budi. Tari tidak percaya. Cukup Mbak Kyu. Mau bagaimanapun keadaan menantuku, Mbak Kyu tidak berhak menghinanya. Berhenti mengurusi kehidupan kami Mbak Kyu, umur sudah tua seharusnya perbanyak amal kebaikan, bukan malah suka mencari masalah. Rukmini yang sejak tadi mendengar ucapan tidak enak kakak iparnya itu, menyahut karena sudah tidak tahan anak dan menantunya dihina. Saat ini, suami Rukmini sedang memetik cabai di kebun. Untuk dijual, kakak Bagio akan ke rumah jika adiknya sedang tidak ada. Halah, kamu ini sama saja kurang ajar, pantas saja tari berani sama aku, orang kamu yang mencontohkan. Kasihan adikku punya istri sama anak yang suka membangkang seperti kalian. Lebih kasihan lagi Mas Bagio, punya kakak julid kayak Bagio. Dasar enggak sopan, punya adik ipar kayak kamu, bikin aku naik darah saja, awas kamu. Akan aku adukan pada Bagio perbuatan kalian, kalian sudah tidak menghormati aku lagi sebagai saudara tua Bagio. Adukan saja Budi, Bapak juga sudah hafal sama tingkah Budi yang suka cari perkara sama kami, jangan harap Bapak akan membela Bud. Kokom pun pergi setelah menendang pintu dengan keras, di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, dia masih begitu kuat dan masih suka sekali mencari perkara. Rukmini dan Lestari selalu menjadi bahan bulian Kokom dan anak-anaknya, bahkan suami Lestari pun tak luput dari omongan mulut jahat si Kokom.
Tumben Mamak berani melawan Bud. Biasanya Mamak diam saja. Cerca Lestari menyadari Rukmini bersikap tidak seperti biasanya. Mamak sudah capek mendengar omongan sumbang Bud kamu itu. Entah kapan Bud kamu itu mau bertobat. Umur tidak berbau, tapi tingkah laku tidak juga berubah. Iya sudah Mak, selama Mas Firman tidak mendengar hinaan Bud, tidak masalah, kasihan kalau sampai Mas Firman tahu. Bisa sakit hati dia. Untung hari ini banyak antrean mengojek, jadi Mas Firman pergi lebih awal. Bud kamu itu memang tidak punya adab, tidak bisa dijadikan contoh yang lebih muda. Umur bukan patokan seseorang menjadi disegani. Kalau tingkahnya urakan seperti itu, yang ada malah jadi omongan orang saja. Iya sudah, biarkan saja Mak, nanti bakalan sembuh kalau sudah dipatok. Bukan aku mendoakan Bud cepat meninggal loh, Mak. Tapi kenyataannya kebanyakan orang yang julid dan suka mencari masalah sama orang. Kalau belum mati belum sembuh. Tuh sama saja kayak Rizka yang selalu mencari perkara sama kakak iparnya. Enggak ada sembuh, yang ada semakin parah saja kelakuannya. Kasihan Mbak Tina punya adik ipar tukang adu domba kayak si Rizka. Iya Nok, Mamak paham. Semua bisa kamu jadikan pelajaran Duk. Ambil hikmahnya. Kamu yang sopan sama kakak ipar kamu. Sayangi dia. Maka dia pun akan menyayangi kamu. Iya sudah, selesaikan masaknya, pekerjaan lain sudah menanti, usahakan sebelum suami kamu pulang, semuanya sudah beres, jadi kamu bisa menyambut kedatangan suami kamu dengan badan sudah wangi. Tok, tok, tok. Pintu pun diketuk. Loh, siapa Mak? Tidak mungkin itu Mas Firman. Biar Mamak yang bukan, kamu lanjutkan saja memasaknya. Kasihan, kalau suami kamu pulang, makanan belum siap. Rukmini pun meninggalkan Lestari di dapur. Ia gegas ke depan melihat tamunya. Benar ini rumah Ibu Lestari. Kami dari pihak toko Pelangi mengantarkan beberapa perlengkapan rumah tangga untuk Bu Lestari. Apa Bapak tidak salah alamat? Anak saya jangankan untuk membeli semua ini, uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari, ucap Rukmini memastikan. Rukmini memindai setiap inci dalam mobil truk yang terbuka dan di dalamnya terdapat sofa, tempat tidur, meja dan kursi makan, serta lemari. Semua barang yang dibawa mereka adalah barang mahal dan mewah. Bagaimana, Bu? Mau diletakkan di mana barangnya? Biar kami yang angkatkan. Sebentar saya panggilkan anak saya. Rukmini pun masuk ke dalam dan memanggil anaknya untuk menemui mereka yang menunggu di teras. Kebetulan masakan sudah siap dan Lestari sudah mematikan kompornya. Hanya tersisa menggoreng ayam saja. Maaf Pak, kalau boleh tahu, siapa yang membeli ini semua? Takutnya salah alamat. Soalnya saya dan Mamak saya tidak merasa memesan barang-barang ini. Alamatnya benar, namanya juga benar. Mohon maaf kami hanya punya wewenang mengantar. Namun merahasiakan identitas pembeli atas permintaannya adalah kewajiban yang mesti kami jaga. Setelah merasa yakin, barang pun diturunkan dan diangkut ke dalam rumah mereka yang tidak begitu besar. Saat sedang asyik mengobrol di ruang tamu, derap langkah tak asing pun terdengar. Mencuri di mana kalian sampai bisa membeli barang-barang mahal ini? Kalau miskin ya miskin saja, jangan memaksakan, nanti bisa stres karena terlilit hutang.
Sindir Kokom tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu. Dia lantas menduduki sofa baru berwarna abu-abu itu, dengan tatapan sinis pada Rukmini dan Lestari. Sedang para pegawai toko hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Kokom yang terkesan menghina itu. Bud, apa Bud tidak lihat? Kita sedang ada tamu. Berbicaralah yang sopan. Ucap Lestari mengingatkan. Halah, enggak usah mengatur kamu. Biar saja mereka tahu, orang miskin kayak kalian, mana sanggup membeli semua ini dengan uang halal? Atau, jangan-jangan, kamu jadi wanita malam? Menjijikkan. Kokom menunjukkan ekspresi jijik pada Lestari. Jaga ucapanmu, Mbak. Anakku tidak serendah itu, sahut Rukmini tegas. Maaf, Bu, bukannya kami mau ikut campur, tapi ini semua memang milik Bu Lestari, beliau menjadi. Enggak perlu dijelaskan pekerjaan saya padanya, percuma, kami akan tetap dipandang rendah olehnya, potong Lestari dengan gurat marah di wajah cantiknya. Tapi ini sudah penghinaan Butari, protes salah satu di antara mereka. Tidak masalah, sudah menjadi hal biasa kok. Mereka tidak punya pekerjaan lain, selain mencaci dan menghina kami. Iya sudah Bu, tugas sudah selesai, barang sudah kami antar dengan selamat. Kalau begitu, kami izin pulang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, dan terima kasih. Sama-sama Bu. Setelah kepulangan mereka, Kokom tetap saja duduk di sofa empuk itu, tanpa ada niatan sedikit pun untuk pulang. Kenapa, Budli? Betah duduk di sofa mahal? Beli juga dong Bud. Masa kalah sama Tari? Sombong. Sofa begini saja palingan 1 juta juga dapat, sahut Kokom dengan pongahnya. Iya beli kalau begitu Mbak, lain kali jangan suka bicara sembaran di depan banyak orang, Mbak, apalagi memfitnah anakku. Lom, enggak terima, kamu? Kenyataannya memang dia kan? Mana mungkin kalian bisa membeli ini semua? Sudahlah, Bu, percuma ngomong sama Bud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Senyum merekah terbit di bibir Lestari saat mengetahui suaminya pulang dan berdiri di ambang pintu. Firman, perawakan tinggi, putih, dan hidungnya yang mancung menambah kegantengannya. Mata Kokom sepertinya sedang rabun, hingga pria setampan Firman, ia kata jelek. Aduh, tukang ojek sudah pulang. Lihat kelakuan istri kamu. Membeli banyak perlengkapan rumah tangga ini pemborosan. Kalau enggak punya uang, jangan memaksa beli ini itu. Nanti kelilit hutang, tahu rasa kalian. Sampai kapanpun, kalian tidak akan bisa mengikuti gaya hidupku. Paling besok, kalian sudah kesusahan untuk makan. Sudah, jangan dengarkan ucapan Bun. Mas, ayo cepat bersihkan diri, salat, dan kita akan makan siang. Firman pun menurut ucapan istrinya, meski rasa marah ingin ia lepaskan. Namun, mendengarkan istrinya adalah keputusan yang benar, ia gegas ke kamar. Sementara kini, mata indah dengan bulu lentik milik Lestari menatap tajam pada Kokom yang tidak merasa bersalah sama sekali.
Pulanglah, Mbak. Kedatanganmu hanya menjadi luka buat anak dan menantuku. Setiap ucapan yang keluar dari mulut jahatmu itu mengandung racun. Mau aku di sini, mau aku di mana, Kat? Itu hakku, tanah ini milik Bagio adikku. Kalian itu hanya menumpang. Aku perjelas lagi, menumpang. Kebetulan ada kamu, Taril. Durhaka kamu ini ya, dikuliahkan mahal, kerja baru setahun, sudah menikah saja. Mana suami kamu? Sama miskinnya, kayak aku dong. Suami aku kaya, aku bisa memberikan apa saja yang ibuku mau. Oh iya, datang ya ke acara tasmiyahan anakku. Ini undangannya, cukup datang saja, nggak usah membawa apa-apa juga nggak apa-apa kok. Takutnya kamu malah mesti hutang dulu buat beli kado. Feni tiba-tiba nongol tanpa salam ataupun permisi, ia langsung duduk di samping ibunya. Harus ya, datang? Kemarin kalian saja tidak mau datang saat acara pernikahanku dengan Mas Firman berlangsung. Aduh, maaf banget ya, kami enggak datang. Yang pertama kami sibuk terus. Kalian menikah pasti juga cuma acara sederhana di rumah, enggak ada pesta. Buang-buang waktu saja dong, aku datang jauh-jauh dari sini ke Semarang. Sahut Feni dengan angkuhnya. Sudah Mbak, bawa anakmu pulang. Kami tidak akan datang ke acara pesta anak kalian yang ada nanti. Kami hanya jadi bahan lelucon kalian di sana. Ada ke acara kami, kalian enggak akan rugi. Kalian bisa makan enak sepuasnya. Selama ini, Bulek mati-matian menyekolahkan Lestari, jangankan untuk makan enak, bisa makan nasi setiap hari saja. Sudah syukur. Cukup Feni. Lama-lama mulutmu itu sama saja dengan ibumu. Bentak Rukmini. Tanpa mereka sadari, Firman pun menguping pembicaraan mereka. Gurat kesedihan jelas tampak di wajah pria tampan itu. Amarahnya pun memuncak melihat istri dan ibu bertuanya dihina. Firman lantas mengirim pesan pada salah satu pegawainya. Mas Ade, tolong kirimkan satu buket uang sejumlah 10 juta. Nanti saya kirim alamatnya. Wah, rupanya ada barang-barang baru di sini. Ini sih cocoknya ditaruh di rumah ibuku. Kalau di sini, enggak pantas. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini, Tari? Aku tidak percaya jika kamu yang membelinya. Apalagi suami kamu, yang kata ibuku hanyalah tukang ojek. Berhenti menghina kami. Firman berteriak marah keluar dari tempat persembunyiannya. Memangnya kalian saja yang bisa membeli barang mahal? Barang-barang ini milik istriku, dan sangat cocok menjadi miliknya. Feni hanya bengong melihat wajah tampan suami Lestari, pria yang selalu dihina dan direndahkan oleh ibunya itu. Memang tampan dan sedap dipandang mata, buntelan kentut, jelek. Sama sekali tidak cocok tersemat untuk seorang Firman yang gagal dan tampan. Wah, baru juga tinggal di sini sudah berani kamu? Jodoh cerminan diri menang betul adanya. Si Lestari yang enggak punya sopan santun, dapat suami yang urakan juga. Feni, ayo pulang. Biarkan saja manusia-manusia miskin ini berkembang, yang pasti tidak akan bisa menyaingi kekayaan kita. Dari segi rumah saja, mereka sudah kalah jauh. Lagian kami juga tidak berminat bersaing sama Bud. Apalagi menyaingi kesombongan dan keangkuhan Bud, sahut Lestari geram. Kami akan datang ke acara tasmiyahan itu, tunggu saja.
Kali ini kami datang sebagai tamu, bukan babun, jangan lagi kalian memerintah ibuku. Kokom tersentak mendengar ucapan Lestari. Selama ini, Rukmini ataupun Lestari hanya berkutat di dapur, jika diundang ke acara besar mereka. Menyumbanglah yang banyak, kalau mau diperlakukan seperti tamu. Kalau kalian datang tidak membawa apa-apa ya wajarlah, kalau kami meminta kalian menyumbang tenaga. Jangan khawatir. Kalau hanya memberikan kado untuk kalian, bukanlah hal sulit. Firman minta, kalian pulang, dan berhenti meremehkan orang lain. Duh, nggak usah nyolot. Kami memang mau pulang kok. Kami alergi, jika terlalu lama berada di rumah kalian ngap, sempit, nggak ada AC, ayo pulang Fen. Nanti kita ketularan miskin kalau lama-lama di sini. Kokom menggandeng tangan Feni, melewati Rukmini begitu saja tanpa permisi. Sebentar lagi, mereka tidak akan menghina kita lagi Dad. Mas sudah menyiapkan tempat tinggal baru, dan rumah ini kita sewakan saja. Ajaklah Mamak dan Bapak tinggal bersama kita. Di sini, lingkungannya toksik sekali, tidak baik untuk kesehatan Mamak dan Bapak. Mas, tidak perlu repot, kami sudah biasa kok diperlakukan seperti ini. Sudah tanggung jawab Mas untuk membahagiakan dan melindungi kamu Dik. Sudah saatnya Mamak tahu bagaimana pekerjaan kita. Maksud kalian apa? Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan? Apa barang-barang ini? Kamu yang membelinya, Lei? Tanya Rukmini bingung. Sebenarnya Firman hanya menyamar jadi tukang ojek Mak. Pekerjaan Firman sendiri bukanlah tukang ojek. Firman memiliki toko pembuat buket terbesar di Semarang. Firman juga memiliki beberapa cabang restoran yang menyediakan makanan Nusantara di kota Semarang. Maafkan Firman baru mengatakan kebenaran ini Mak. Ya Alf, mau kamu kaya atau tidak, Mamak tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan kamu. Lek, Mamak sudah sangat bersyukur karena kamu sangat bertanggung jawab pada istrimu. Alhamdulillah dia Allah, menantuku orang berada. Engkau angkat derajat kami lewat pemuda baik ini. Rukmini tidak menyangka jika menantunya adalah orang kaya. Kebetulan, rumah baru kita masih di daerah sini juga. Besok kita datang ke acara tasmiyahan cucunya Bud Kokom. Sekalian kita lihat rumah baru kita. Keesokan harinya, mereka berangkat ke rumah Feni yang terletak di kota Yogyakarta. Mereka memilih angkutan umum. Rukmini dan Bagio, mereka lebih memilih di rumah. Mereka tidak mau ikut, karena hanya akan dihina oleh Kokom dan teman-teman sosialitanya yang kayaknya masih nanggung. Alias enggak kaya-kaya banget. Lol, ini rumah anaknya Bud Kokom, Dad. Dunia sempit sekali Dad, itu rumah kita di sebelahnya. Firman menunjuk bangunan baru yang terlihat sangat mega, yang terdiri dari 2 lantai dengan cat warna abu-abu. Sejak kapan Mas membangun bangunan itu? Bukankah kita baru pindah ke Yogyakarta sebulan ini? Sudah sejak 6 bulan yang lalu, Mas tidak tahu jika sebelahnya adalah rumah saudara sepupumu, Dek. Loh, malah bagus Mas, mereka bisa kepanasan setiap hari. Ya sudah ayo kita masuk. Mas, bukat uang 10 juta ini, untuk Feni Mas? Tanya Lestari memastikan. Iya Dek, tapi sembunyikan dulu, biar dipegang sama Mas Adi dulu. Mas mau melihat reaksi mereka, jika mengetahui kita datang tidak membawa apa-apa. Aduh, sebaiknya jangan Mas, aku enggak mau, nanti Bud Kokom heboh, dan menghina kita habis-habisan.
Sudah, ayo kita masuk. Jangan khawatir, ada Mas di sini. Mereka pun masuk setelah mengisi buku tamu. Wah, rupanya kalian menang, punya mental baja, ya. Berani datang. Mana ibumu, Lestari? Cucian piring sudah menunggu di belakang. Feni berkacak pinggang sembari menatap tak suka akan kehadiran Lestari. Langsung ke belakang, ya, karena ibumu nggak ikut. Jadi kalian saja yang mencuci piring. Maaf, kami datang sebagai tamu, bukan babu. Kini Firman sudah berdiri di depan Feni dengan tatapan elangnya. Kenapa melotot? Kamu pikir aku takut? Ganteng sih, tapi keren. Sok-sokan jadi tamu, bawa amplop enggak? Kalaupun membawa, paling banter juga 50.000 saja isinya. Entah waktu mengandung, Kokom mengidam apa. Sehingga sifat Vini menurun 100% seperti ibunya. Apa mengidam makan tangga kali ya? Jadi cepat banget turunnya, bahkan tidak meleset barang sedikit pun. Nyinyirnya, jahatnya. Mulut mereka sama-sama mengandung racun yang berbahaya. Si miskin sudah datang? Sana ke belakang cuci piring. Kalian enggak lantas duduk di sini, ketus Kokom. Enggak tahu ini, Bun, mereka enggak punya malu, sudah kesini enggak bawa apa-apa, langsung mau makan saja, sambung Feni. Oh, dasar orang miskin, kayak teman-teman Budron, ada yang menyumbang 500.000, bahkan istri Pak Lurah, menyumbang 1 juta, kalian mau menyumbang berapa sih? Kalau 50.000, mending kalian bantu cuci piring di belakang. Kebetulan jam 12 siang, tamu undangan tidak banyak, hanya ada beberapa orang yang tersisa malu, canggung, kesal, menjadi satu di dada Lestari. Firman pun mengirim pesan pada anak buahnya, yang membawakan buket uang sebesar 10 juta itu. Permisi, ini buketnya Pak, kebetulan toko sedang ramai, saya langsung pamit ya, Pak. Dia besok ada 2 pekerja baru yang ingin bertemu, apa Bapak bisa pulang sebentar ke Semarang? Kedua manusia sombong itu langsung melongo mendengar ucapan Adi. Buket uang itu juga tak luput dari penglihatan mereka. Kokom dan Feni pun langsung bungkam sesaat. Adi pun melesat pergi setelah menjalankan tugasnya. Lestari pun lepasan tertawa melihat ekspresi Kokom dan Feni. Kamu bayar berapa? Bagus sekali aktingnya. Kokom pun bertepuk tangan seraya merebut buket uang yang berada di tangan Lestari. Halah, ini pasti uang palsu. Buang malukan kalian, sampai memesan buket segede ini, tapi isinya uang palsu. Silahkan dicek ke bank, biar tahu itu asli apa palsu, Bud. Masa suamiku memberi kalian uang palsu? Jangan terlalu kelihatan kalau nggak suka sama orang. Ayo dek kita pulang. Mas tidak level makan di rumah orang sombong, nanti mas ketularan sombongnya lagi. Firman berjalan beriringan dengan istrinya, menuju mobil yang tadi ditinggalkan oleh Adi. Belum selesai melongo, karena dapat uang 10 juta. Kini mereka melongo, melihat Firman dan Lestari masuk ke dalam mobil mewah, yang mereka saja belum tentu mampu membelinya. Jangan sita rumahku, jangan.
Teriak Kokom saat pihak bank memasang papan bertuliskan, rumah di CTE. Kokom meraung tak terima. Teriakannya mengundang perhatian warga yang melintas. Makanya kalau punya hutang dibayar, giliran rumah disita mengamuk. Ledek harta tuh, tetangga Kokom yang seringkali Kokom hina selama ini. Wajah Kokom tampak bias, ia tidak berani sekedar menyahut, ia merasa sangat malu. Ada apa, Dek? Kenapa ada pihak bank ke rumah Bud Kokom? Apa Bud Kokom terlilit hutang dan tidak bisa membayar? Tanya Firman pada istrinya yang tengah bersantai di sofa sembari menonton FTV kesukaannya. Bisa jadi Mas, biarkan saja orang sombong itu menerima balasannya. Dari dulu, selalu saja menghina kami tanpa introspeksi diri, sahut Lestari tanpa mengalihkan pandangan dari televisi yang ditontonnya. Kebetulan, Bagio dan Rukmini sedang pergi ke pasar. Lestari sama sekali tidak punya niat untuk sekedar melihat situasi di rumah budenya, yang jahatnya melebihi nenek sihir itu. Kunci pintunya, Mas. Sama jangan lupa jendela juga ditutup semua, titah Lestari. Firman hanya menurut saja. Dia juga sangat kesal dengan sikap Kokom selama ini yang telah menghina keluarga istrinya. Benar saja, baru saja Firman selesai mengunci pintu dan menutup semua jendela. Gedoran pintu terdengar sangat nyaring. Rukmini, Bagio, buka pintunya. Aku tahu kalian ada di rumah, saudara kesusahan bukannya dibantu, malah ditinggal mengumpet. Dasar manusia nggak punya perasaan. Makinya sembari terus menggedor pintu. Lestari dan Firman berpindah ke kamar. Beruntung, Bagio dan Rukmini baru akan pulang sore hari. Aduh Dek, dibuka saja Den, mengganggu sekali, usul Firman yang langsung ditolak oleh istrinya. Biarkan saja, Mas Bas kami susah saja, dia tidak mau tahu kok. Saudara apa itu? Maunya dibantu terus, dikasih terus, kalau mamaku yang kesusahan, jangankan membantu, melihat saja dia tidak sudi. Enggak boleh dendam dong Dek, Mas sebenarnya juga kesal, tapi Mas juga merasa kasihan. Enggak perlu dikasihani, Mas, orang enggak tahu diri, dan enggak tahu terima kasih, biarkan saja, percuma Mas baik, dia akan selalu jahat sama kita. Lestari kekeh tidak mau menemui budinya yang terus menggedor pintu. Berselang 10 menit, gedoran sudah tidak ada lagi. Lestari mengintip dari celah jendela, benar saja, budinya sudah tidak kelihatan lagi. Ia pun ingin kembali lagi ke kamarnya. Tiba-tiba terdengar bunyi kaca dipecahkan dengan benda berat. Lestari melihat ke arah sumber suara. Serpihan kaca telah berceceran di lantai. Batu seukuran buah semangka 2 kg, teronggok di antara serpihan kaca yang hancur. Astagfirullahalazim, dasar manusia setengah iblis. Teriak Lestari marah. Firman pun menghampiri sang istri dengan wajah cemas. Kamu enggak apa-apa kan, Dad? Enggak apa-apa Mas, hanya kaget saja. Lestari pun keluar hendak menemui biang onar. Sementara Firman kembali ke kamar. Matanya lengket sekali, wajar saja. Semalam dia menonton televisi bersama bapak mertuanya hingga larut malam. Bud, yang punya hutang bode, kenapa marahnya sama kami hal? Pakai acara memecahkan kaca segala. Oh rupanya kalian memang sengaja bersembunyi, menghindar,
agar aku tak meminta tolong pada kalian. Bagus sekali saudara Susar, pura-pura nggak tahu. Loh, kan Bud yang memberi konten, kita hanya menyonteknya saja, kok Bud marah. Sahut Lestari tenang, Kokom pun tidak bisa berkata apa-apa, yang dikatakan keponakannya memanglah benar adanya. Budlo menumpang di sini, sampai Feni menjemput Bud, ucapnya kemudian. Menumpang? Apa aku tidak salah dengar, Bud? Orang kaya sudah turun kasta, ya? Terlilit hutan? Bud sadar nggak? Semua ucapan Bud untuk keluargaku kembali ke Bud karena dibayar kontan. Oh, ponakan durhaka kamu, mengatai aku kena karma. Baru juga kerja jadi guru honor setahun, sudah sombong kamu. Apaan sih? Bud ini nggak nyambung, makanya jadi orang jangan sombong Bud, butuh juga ditolong. Masuk saja kalau Bud mau menumpang di gubuk kami yang sederhana ini, tapi maaf Bud, tempatnya sumpek, nggak ada AC, dan Bud nggak betah nantinya. Semua perkataan Kokom selalu diungkit oleh Lestari. Lestari sebenarnya anak yang baik. Dia hanya sudah capek saja dengan sikap budinya yang urakan itu. Umur tua, tapi kelakuan minus. Minggir, kebanyakan omong. Kokom mendorong lengan Lestari hingga terhuyung ke belakang. Beruntung Lestari bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Dasar, enggak sopan. Ucap Lestari lirih. Dengan santainya, Kokom langsung nongkrong ke sofa dan memindah siaran televisi. Lestari yang kesal, karena kekacauan yang ditimbulkan oleh Piang Onar itu, memilih masuk ke kamarnya menyusul sang suami. Ia biarkan saja, kaca jendela tetap berserakan di lantai, hanya ia tutupi papan kayu, takut orang tuanya datang lebih awal dan menginjak pecahan kaca tersebut. Dasar dungu. Sebentar lagi, kalian akan terusir dari rumah ini. Aku sudah menjual rumah ini pada rentenir desa sebelah yang uangnya aku gunakan untuk membayar hutan ke mereka. Rumahku disita Bang. Rumah kalian juga harus melayang. Enak saja kalian mau bersenang-senang di atas penderitaanku. Beruntung surat tanah itu ada padaku. Kokom tertawa puas. Siapa perempuan ini, Bu? Berani sekali memasuki kamar kami, tanpa seizinku, ucapku saat perempuan yang aku tebak bernama Kumala itu, masuk ke kamar yang sudah 3 tahun ini, aku huni bersama Mas Rangga. Bukan urusan kamu, rumah ini milikku, jadi kamu tidak berhak melarang siapa saja yang aku bawa, santak ibu mertua dengan matanya yang melotot menatapku, nyaliku menciut. Suamiku tipe anak yang menurut sekali dengan ibunya. Aku harus bisa menjaga sikap, walaupun tengah emosi setengah mati pada ibu suamiku itu. Enggak kebayang, kalau aku melawan, terus ibunya Mas Rangga menyuruh anaknya menceraikan aku. Bisa langsung jadi gembal aku, sebaiknya aku bersabar dulu saat ini. Aku ikuti saja alurnya, walaupun pahit. Ibu sudah datang? Sapa Mas Rangga, yang baru saja membuka matanya. Mas Rangga langsung duduk di tepi ranjang. Sementara, Nasira anak kami, tetap terlelap. Duh, kasihan sekali kamu. Nak kerja keras jauh dari keluarga, demi mereka yang enggak ada gunanya. Ucap ibu mertua sembari menunjuk ke arah kami. Ibuku langsung marah. Maksud Bu Widya berbicara seperti itu? Apa ya? Saya tidak paham. Ucap ibuku sedikit meninggikan suara. Menurut Bu Kokom? Bukannya menjawab pertanyaan ibuku,
Ibunya Mas Rangga justru balik bertanya membuat ibu semakin tidak mengerti. Rangga, urusan pernikahan kamu dengan Kumala sudah ibu urus. Sekarang cepatlah mandi. Ibu dan Kumala menunggu di luar, ucap ibu mertua yang membuat jantungku hampir lompat. Menikah Anda ini manusia macam apa? Anak saya masih hidup Bu Widya. Ibuku sudah emosi setengah mati. Namun rupanya ibunya Mas Rangga malah terkesan cuek tak peduli. Tega kamu, Mas, kamu benar-benar mau menikah lagi? Tanyaku memastikan. Aku berharap Mas Rangga menggeleng cepat, namun justru ia mengangguk berulang kali. Aku enggak mau dimadu Mas, cepat katakan sama ibu kamu. Kamu tidak boleh menikah lagi dengan wanita pilihan ibumu itu. Kamu itu sadar tidak? Hidupmu hanya bergantung sama aku, jadi apapun yang aku putuskan, kamu tidak boleh protes, sahut Mas Rangga yang sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Apa salahku? Kenapa Mas Rangga berubah? Di mana suami yang selalu memanjakanku selama ini? Aku menangis sejadinya. Namun bukan pelukan yang aku terima, melainkan tamparan keras mengenai pipiku. Bukan hanya sakit, namun juga perih. Apalagi hatiku, sudah tidak terkira lagi sakitnya. Ibuku lantas mendekat dan memelukku. Ia pun menghujani kata-kata pedas untuk Mas Rangga. Namun langsung dibentak oleh ibu mertuaku. Aku menangis sesenggukan di pelukan ibu. Maaf ya, Mbak, mau kamu keberatan atau tidak suka, aku akan tetap menikah dengan Mas Rangga. Perbuatan curangmu dulu yang telah menggagalkan pernikahan kami, rupanya kini telah terbalas, bisik Kumala saat melewatiku. Jadi calon maduku itu adalah calon istri Mas Rangga yang telah aku fitnah waktu itu. Dari mana dia tahu perbuatanku? Tunggu, aku menghentikan langkah Kumala dan ibunya Mas Rangga yang sudah hampir sampai di bibir pintu. Apa maksud kamu, Kumala? Aku yang menggagalkan pernikahanmu dengan Mas Rangga. Dari mana kamu tahu, jika akulah pelakunya, Kumala? Kejadian itu sudah 4 tahun yang lalu, apa kamu ada bukti? Tanyaku yang tidak sengaja keceplosan, rahasia yang aku simpan selama ini. Malah aku ungkapkan di depan mereka, bodohnya aku. Itu, buktinya kamu tahu MBAK kejadian 4 tahun lalu, sahutnya santai, lantas melangkah keluar. Aku hanya bisa berdiri mematung, menyadari kebodohanku. Mas Rangga sudah berada dalam kamar mandi, sementara ibu menatapku marah. Ceroboh, bagaimana bisa aksi bodohmu itu ketahuan, Feni? Dasar bodoh. Umpat ibu tanpa peduli, pedihnya hatiku saat ini.